Misalkan kita punya dua pubacak, bisa pubacak diskrit ataupun kontinu. Cuman yang akan saya bahas di sini adalah khusus untuk pubacak diskrit ya. Tapi untuk yang kontinu itu sebenarnya mirip ya, bisa digeneralisir dari pubacak diskrit. Jadi misalkan kita punya X dan Y yang merupakan pubacak diskrit dan terdefinisi pada ruang sampel yang sama, maka kita bisa definisikan peluang bersamanya ya antara X dan Y itu kita tuliskan sebagai PXY, di mana ini kita hitung sebagai peluang kalau X-nya dan Y-nya ini muncul terjadi secara bersama-sama. Ya, jadi kita tuliskan sebagai peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Nah, di mana fungsi peluang bersama ini juga memiliki sifat seperti fungsi peluang biasa ya, kalau kita memandang hanya ada satu pubacak, di mana nilai peluang bersamanya ini jelas pasti non negatif ya, antara 0 dan 1. Kemudian kalau kita jumlahkan semua peluang untuk semua kombinasi yang memungkinkan dari pubacak X dan Y, maka jumlahnya ini selalu sama dengan 1. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya berikan contoh, misalkan kita mengamati dua pubacak ya. Pertama ada pubacak yang saya sebut jumlah kamar tidur X, dan yang menjadi pubacak yang kedua Y-nya itu adalah jumlah kamar mandi. Kita tahu bahwa rumah itu kan terdiri pasti ada kamar mandi dan kamar tidur ya. Jadi tentu kedua pubacak ini akan saling berkaitan ya, dan kita bisa menghitung peluang bersamanya. Nah, di sini diberikan saya ambil sampel sebanyak 50. Kemudian kita coba menghitung ya. Kita tuliskan bagaimana peluang bersama antara jumlah kamar tidur dan kamar mandi. Nah, untuk memudahkan di sini dari 50 rumah data ya, 50 sampel rumah yang kita teliti, kemudian kita coba kedua pubacak ini kita tabulasikan silang ya, kita cross tab ya. Jadi dalam bentuk tabel 2x2, di mana pada barisnya ini menyatakan banyaknya jumlah kamar tidur ya. Jadi dari 50 sampel rumah ada yang kamar tidurnya 2, 3, dan 4. Kemudian yang ada di kolom ini adalah nilai Y-nya, yaitu jumlah kamar mandi bervariasi dari 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tuliskan di baris dan kolomnya ya, masing-masing jumlah kamar tidur dan kamar mandi. Kemudian dari 50 rumah tersebut kita cek ya. Kita hitung ada berapa yang memiliki 2 kamar mandi dan 2 kamar tidur. Kita hitung ada sebanyak 3. Kemudian untuk yang jumlah kamar tidurnya 2, kita hitung juga ada berapa yang kamar mandinya 3. Ya, ternyata dari 50 rumah tidak ada satupun rumah yang memiliki 2 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dan seterusnya kita isi sel yang ada di dalam tabel ini sampai dengan yang jumlah kamar tidur paling banyak 4 dan kamar mandinya paling banyak 5 ya. Ternyata hanya ada 1 dari 50 rumah ya. Jadi setelah kita isi selnya, kemudian kita bisa hitung ya total setiap baris ya, total kolom ya, yang ada di sini 19 itu adalah total kolom, 2, 3, 7, dan 1 ini adalah total kolom yang menyatakan banyaknya kamar mandi ya. Banyaknya rumah dengan total kamar mandinya 2 ada 19, kemudian yang kamar mandinya ada 3, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga masing-masing baris bisa kita jumlahkan. Ini menyatakan banyaknya rumah dengan jumlah kamar tidurnya adalah 2, ya ada 3 rumah. Kemudian kamar tidurnya ada 3, ada 28, dan yang paling banyak kamar tidurnya 4, ada 19 ya. Dan tentu kalau total kolom dan total barisnya kita jumlahkan, ini tentu harus sama dengan banyaknya sampel yang kita teliti, yaitu 50. Nah, bagaimana cara menulis menghitung fungsi peluang bersamanya? Di sini sudah saya berikan tabel yang kedua ya, di mana tabel yang kedua ini sudah menyatakan fungsi peluang bersamanya ya. Fungsi peluang bersama ini sebenarnya sederhana, tinggal kita bagi saja
setiap sel yang ada di dalam tabel kita bagi dengan banyaknya sampel yang kita punya ya. Jadi peluang bersama kalau X-nya 2 dan Y-nya 2 ini adalah banyaknya rumah ya, yang kamar tidurnya 2 dan kamar mandinya 2 dibagi dengan total sampel 3 dibagi 50 ya, hasilnya 0,06. Dan seterusnya sampai dengan untuk kombinasi kalau X-nya 4 dan Y-nya 5 tinggal kita bagi, ternyata ada satu rumah dari 50 rumah yang diteliti, berarti ini adalah 1 bagi 50, totalnya 0,02 ya. Jadi tabel ini sudah memberikan hasil peluang bersama antara perubah acak X dan Y ya. Atau kalau mau kita tuliskan dalam bentuk persamaan ini juga bisa ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, artinya kita punya peluangnya sama dengan 0,06 yang pertama. Ini kalau X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2 ya. Dan seterusnya kita tuliskan satu persatu sampai dengan yang kombinasi paling besar ya. Kalau jumlah kamar tidurnya adalah 4 dan kamar mandinya 5, ini peluang bersamanya adalah 0,02 ya. Jadi ini kalau kita jumlahkan tentu pasti semua peluangnya sama dengan 1 ya, seperti yang ada di sini ya. Jadi peluang bersama itu menyatakan peluang bagaimana kalau perubah acak X dan Y itu terjadi secara bersama-sama. Nah, dari peluang bersama tadi yang sudah kita bahas, kita juga bisa mendefinisikan peluang bersyarat dari distribusi diskrit ya. Idenya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai konsep peluang, di mana kita berbicara peluang bersyarat. Nah, di dalam konsep materi mengenai distribusi ya, perubah acak atau perubah acak diskrit, misalkan kita punya X dan Y yang merupakan perubah acak diskrit. Kemudian misalkan kita tahu bahwa peluang terjadinya Y ya, setiap semua kejadian semua nilai Y itu lebih besar dari 0, maka kita bisa mendefinisikan fungsi peluang bersyarat X diberikan Y itu adalah seperti yang dituliskan di dalam persamaan ini ya. Nah, formula yang diberikan di sini ini mirip seperti ketika kita mendefinisikan peluang kejadian ya. Peluang kejadian X diberikan Y, ini kan adalah peluang X irisan Y dibagi dengan peluang Y ya. Jadi di sini sama ketika kita mau melihat peluang bersama ya dari perubah acak diskrit. Nah, peluang irisannya ini sama saja dengan melihat peluang bersamanya ya. Peluang bersama kalau X dan Y-nya terjadi secara bersama-sama dibagi dengan peluang Y-nya ya, sama seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita tahu bahwa X dan Y-nya saling independen dalam pengertian bahwa kejadian Y tidak mempengaruhi perubah acak Y tidak mempengaruhi perubah acak X dan juga sebaliknya ya, X tidak mempengaruhi Y, maka peluang bersyaratnya ketika kita mau menghitung peluang bersyarat X diberikan Y, karena dia independen dari perubah acak Y ya, artinya tidak dipengaruhi oleh Y, ya secara logika artinya peluang dari X diberikan Y ya sama dengan peluang dari si X-nya itu sendiri ya, karena Y-nya tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perubah acak X ya. Ya mungkin secara matematika ini juga bisa kita buktikan ya, cuman itu tidak akan saya bahas karena mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya dan juga penurunannya juga tidak terlalu rumit ya.